Pada suatu malam yang gelap di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal di kalangan penduduk desa. Namun, tak seorang pun yang berani membicarakannya dengan lantang. Kisah itu adalah tentang keranda terbang, sebuah legenda yang penuh misteri dan ketakutan, diwariskan dari generasi ke generasi. Alkisah, puluhan tahun yang lalu, di desa itu pernah hidup seorang dukun sakti bernama Ki Sura. Ki Sura dikenal sebagai orang yang bisa mengobati berbagai penyakit dan mampu melakukan hal-hal supranatural yang luar biasa. Penduduk desa sangat menghormatinya, bahkan sering datang kepadanya untuk meminta tolong dalam berbagai masalah. Namun, di balik kemampuannya itu tersimpan kegelapan yang tak banyak diketahui orang. Ki Sura ternyata mempelajari ilmu hitam. Ia terobsesi untuk mendapatkan kehidupan yang abadi dan menghindari kematian. Selama bertahun-tahun, ia melakukan ritual-ritual rahasia, mencari cara agar nyawanya tidak diambil oleh malaikat maut. Namun seperti semua manusia, Ki Sura tak bisa melawan takdir. Suatu malam saat bulan purnama bersinar terang di langit, Ki Sura meninggal dunia di gubuk tuanya di tengah hutan. Kabar kematiannya tersebar cepat, dan penduduk desa dengan segera mempersiapkan pemakamannya. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi pada malam kematiannya. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar melayang di atas rumah Ki Sura, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi desa. Tapi, karena takut dianggap hanya berhalusinasi, mereka memilih diam. Pada keesokan harinya, upacara pemakaman Ki Sura dilaksanakan dengan cepat. Sebuah keranda sederhana diangkat oleh para pengusung, dan mereka mulai berjalan menuju pemakaman desa yang terletak di tepi hutan. Namun, ketika mereka baru setengah jalan menuju makam, tiba-tiba angin kencang bertiup tanpa peringatan. Langit yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap, dan suara gemuruh aneh terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, keranda yang mereka usung terangkat ke udara. Para pengusung terkejut dan melepaskan pegangan mereka, membiarkan keranda itu melayang sendiri. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan dan mulai melarikan diri. Keranda itu melayang-layang di udara, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengendalikannya. Tak hanya itu, keranda itu mulai berputar dengan cepat, semakin tinggi, hingga menghilang di balik awan hitam yang tiba-tiba muncul di langit. Sejak kejadian itu, desa tersebut menjadi tempat yang dihantui oleh kisah keranda terbang. Beberapa orang yang tinggal dekat hutan mengaku sering melihat keranda itu melayang di malam hari, terutama saat bulan purnama. Mereka percaya bahwa roh Ki Sura belum tenang, dan keranda itu adalah wujud dari ilmunya yang berusaha menghindari kematian. Lebih menyeramkan lagi, ada desas-desus bahwa siapapun yang melihat keranda terbang itu akan segera ditimpa kemalangan atau bahkan kematian. Tak sedikit orang yang tiba-tiba jatuh sakit setelah mengaku melihat keranda tersebut, dan beberapa di antaranya meninggal dunia secara misterius. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bardo yang tidak percaya pada takhayul memutuskan untuk membuktikan bahwa semua kisah tentang keranda terbang hanyalah omong kosong. Ia berani menantang rasa takutnya dan pergi sendirian ke tepi hutan saat bulan purnama tiba. Di sana, ia menunggu, berharap bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu terasa sangat sunyi, hanya suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Bardo menunggu berjam-jam, namun tak ada yang terjadi. Ia mulai merasa lega, berpikir bahwa semua itu memang hanya legenda desa belaka. Namun, ketika ia bersiap untuk pulang, tiba-tiba angin kencang bertiup. Langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti awan hitam tebal, dan suara gemuruh aneh mulai terdengar. Dari kejauhan, Bardo melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah keranda kayu yang terlihat tua dan lapuk melayang di udara, perlahan mendekatinya. Bardo terdiam membeku. Keringat dingin membasahi tubuhnya, namun ia tak mampu bergerak. Keranda itu melayang semakin dekat, dan Bardo bisa melihat dengan jelas ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Suara gemuruh semakin keras, dan keranda itu berhenti tepat di atas kepalanya. Tanpa bisa berkata apa-apa, Bardo menyadari bahwa semua yang ia dengar selama ini benar adanya. Keranda itu bukanlah khayalan, melainkan kenyataan.
Dalam ketakutannya, ia berusaha lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, keranda itu melesat tinggi ke langit dan menghilang di balik awan hitam. Suara gemuruh pun perlahan memudar dan malam kembali sunyi. Bardo terjatuh ke tanah, terengah-engah, namun ia bersyukur masih hidup. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi meremehkan kisah-kisah dari orang-orang tua di desanya. Sejak peristiwa malam itu, tidak ada lagi yang berani menantang legenda keranda terbang. Desa itu tetap hidup dalam bayang-bayang misteri. Dan orang-orang percaya bahwa selama roh Kisura belum tenang, keranda itu akan terus melayang di langit malam, mencari cara untuk melawan kematian yang tak terelakkan.